Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 3 akan melakukan roleplay gangguan kebutuhan cairan atau dehidrasi dengan anggota Alfia Dea Nur Khalifa NIM 1810008. Izin memperkenalkan diri, nama saya Inayatul Maulidia, NIM 1810048 dari mahasiswa Stikes Hang Tua Surabaya. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Wanda Ayu Dwi Artama, NIM 1810108. Saya dari mahasiswa Stikes Hang Tua Surabaya. Izin memperkenalkan diri, saya Samrila Dwi Ayu Ningsi, NIM 1810086, Prodi S1 2B. Di sini saya berperan sebagai dokter. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Dina Rizka Santiari, NIM 1810030. Saya sebagai keluarga pasien. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik merupakan komunikasi interpersonal antara perawat dengan pasien yang berfokus pada kebutuhan pasien agar tercapai pertukaran informasi yang efektif untuk menunjang proses pemulihan. Tujuan dari komunikasi terapeutik dapat dicapai melalui eksplorasi berbagai aspek pengalaman hidup pasien. Hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi terapeutik adalah sikap dan kemampuan perawat dalam melakukan komunikasi interpersonal. Penerapan komunikasi terapeutik pada individu dilakukan dalam 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap prainteraksi, yang kedua tahap orientasi, ketiga tahap kerja, dan yang terakhir tahap terminasi. Di sini kelompok kami melakukan komunikasi terapeutik pada orang dewasa. Seperti yang kami tahu, pada orang dewasa terjadi tahap hidup instimasi versus isolasi, di mana pada tahap ini orang dewasa mampu belajar cinta kasih, minat, dan masalah dengan orang lain. Sebelum saya menunjukkan roleplay dari kelompok saya akan memperkenalkan peralatannya. Yang pertama, di sini ada infuset seperti ini. Lalu yang kedua ada termometer. Selanjutnya yang ketiga, di sini ada cairan infus. Dan yang keempat ada tourniquet. Selanjutnya di sini ada stetoskop. Dan yang terakhir ada tensimeter. Pada tahap ini, perawat yang pertama mengumpulkan data tentang pasien. Nama pasien Nona Alfia Dea, umur 21 tahun, alamat Surabaya, pekerjaan mahasiswa, agama Islam, jenis kelamin perempuan, suku Jawa. Yang kedua, masalah yang dihadapi pasien. Pasien bernama Nona Dea, umur 21 tahun, sebagai mahasiswa tingkat akhir, masuk RSAL Dr. Ramelan, didiagnosa medis gangguan kebutuhan cairan atau dehidrasi stadium sedang. Yang ketiga, membuat rencana pertemuan dengan pasien. Kegiatan wawancara, waktu Senin 15 Juni 2020, tempat RSAL Dr. Ramelan. Pada tahap ini, tahap perkenalan yang dilakukan perawat pada saat pertama kali bertemu dengan pasien. Tujuan perawat pada tahap ini adalah menumbuhkan rasa saling percaya. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi, Sus. Apakah saya boleh duduk ya Bu ya? Iya. Perkenalkan, nama saya Wanda Ayu Dwi Artama. Saya mahasiswa Stikes Hang Tua Surabaya. Saya di sini magang Bu. Dan selanjutnya saya akan bertanggung jawab untuk pengobatan Mbak selama di rumah sakit sini. Iya. Sebelumnya apakah saya boleh tahu namanya Mbak siapa? Namanya Alfia Dea, Sus. Baik ya Mbak, ini namanya Mbak Dea. Saya panggil Mbak Dea aja ya. Iya. Baik Mbak, kalau boleh tahu sebelumnya Mbak ini siapanya Mbak Dea ya? Saya kakaknya, Sus. Terima kasih ya Mbak untuk informasinya mengenai Mbak Dea. Sebelumnya saya menginformasikan untuk Mbak Dea di sini kan dirawat inap di Rumah Sakit Dr. Ramelan Surabaya. Semoga Mbak Dea di sini merasa nyaman ya untuk selanjutnya. Iya, Sus. Maaf Mbak, saya mau tanya, apakah sebelumnya Mbak Dea udah pernah
dirawat inap atau udah pernah mengonsumsi obat apa gitu? Saya belum pernah berobat. Apa yang menyebabkan Mbak Dea sampai dirawat di sini ya Mbak? Sebenarnya sudah sekitar 3 mingguan saya tuh ngerasa kayak lemas gitu, terus sering kayak pengen minum gitu, terus kelihatannya itu juga agak kabur gitu sus. Baik, saya terima informasinya. Jadi sudah 3 mingguan terakhir ini ya Mbak merasakan gejala tersebut. Iya sus. Kegiatan Mbak Dea akhir-akhir ini apa ya Mbak? Dia sekarang sedang menyusun skripsi sus. Dia juga jarang tidur, tidurnya aja 2 sampai 3 jam per hari. Dia juga jarang makan. Baik Mbak Dea, berarti sudah skripsi ya sekarang? Iya. Wah hebat, padahal masih umurnya 21 tahun ya. Untuk mengetahui keluhan yang Mbak Dea rasakan, saya akan melakukan pengukuran suhu tubuh dan tekanan darah kepada Mbak Dea ya Mbak. Saya akan mempersiapkan alat terlebih dahulu ya. Kemudian, perawat pun mempersiapkan alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pasien. Baik Mbak Dea, setelah saya menyiapkan, boleh ini ditaruh di ketiaknya Mbak Dea ya. Baik, ditunggu sampai 1-2 menit ya Mbak. Baik ya Mbak, ini suhu Mbak 37,2 ya. Baik, selanjutnya saya akan menensi Mbak Dea ya. Permisi ya Bu. Baik, tekanan darahnya lemah ya, 90/60. Mungkin karena Mbak Dea tadi dehidrasi ya. Dan kali Mbak Dea istirahatnya yang cukup ya Mbak, tidurnya kurang lebih 8 jam per hari. Baik, selanjutnya saya tinggal dahulu ya Mbak ya. Nanti kalau butuh apa-apa bisa tekan tombol di sebelah atau langsung ke meja perawat ya Mbak. Iya sus, terima kasih ya Ya, sus. baik, terima kasih. Setelah dilakukan diskusi dengan tim kesehatan lainnya, Nona Dea yang mendapat diagnosa medis mengalami gangguan keseimbangan cairan, dokter memberikan tindakan farmakologi dengan memberikan beberapa vitamin, serta peningkat daya tahan tubuh, serta menentukan agar dapat memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh pasien. Siang Mbak Dea. Siang Sus. Bagaimana keadaannya Mbak Dea sekarang? Saya masih lemes sus. Baik Mbak, apakah Mbak Dea masih ingat dengan saya? Iya masih. Alhamdulillah. Baik Mbak, ini perkenalkan ada Dokter Sam yang akan melakukan penjelasan terhadap Mbak Dea supaya Mbak Dea bisa lebih paham lagi dengan tindakan apa yang akan kami lakukan selanjutnya. Apakah Mbak Dea bersedia untuk mendengarkan Dokter Sam? Iya sus, saya bersedia. Baik, Dokter Sam. Selamat siang. Siang Dok. Baiklah Mbak Dea, sesuai dengan masalah penyakit Mbak, kami akan memberikan obat untuk menjaga daya tahan tubuh Mbak. Serta kami akan melakukan pemasangan infus agar kebutuhan cairan Mbak dapat terpenuhi. Selain itu, Mbak diharapkan untuk banyak-banyak minum air putih dan makan buah-buahan ya. Sesuai dengan kontrak yang telah dilakukan, perawat melakukan implementasi atas rencana tindakan yang akan diberikan kepada Nona Dea pada hari Senin pukul 12.15 waktu Indonesia Barat. Selamat siang Mbak. Iya, selamat siang sus. Untuk kesepakatan yang tadi dengan Dokter Sam, saya akan melakukan tindakan pemasangan infus ya terlebih dahulu. Baik Mbak Dea, apakah Mbak Dea sudah siap? Saya takut sus, saya belum pernah diinfus. Nggak usah takut Mbak, ini cuma sakitnya cuma sebentar kok. Entah kalau udah cairannya udah masuk, nanti nggak sakit lagi kok. Udah deh, nggak apa-apa. Ini juga demi kesenangan adik. Nanti skripsinya adik juga gimana? Iya iya. Ya udah kalau begitu, saya akan mempersiapkan alat terlebih dahulu ya Mbak Dea. Iya sus.
infus ke Mbak Dea ya. Mbak, saya akan tusuk ya. Aduh sakit. Baik, Mbak Dea sudah selesai ya. Terima kasih atas kerjasamanya untuk Mbak Dea. Suster, saya mau tanya, Iya. apakah saya bisa kembali normal? Soalnya tetangga saya sakit kayak gini juga kemarin itu meninggal, nggak sembuh. Wah, saya mengerti kok perasaannya Mbak Dea itu gimana. Tapi Mbak Dea gak usah khawatir ya. Kami tim kesehatan kan berusaha semaksimal mungkin untuk kesembuhan Mbak Dea. Mbak banyak-banyak berdoa aja. Sama dengan kakaknya ya Mbak. Kita serahkan semua kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yesus, sekarang saya sudah optimis untuk sembuh. Nah, gitu kan baik, Dek. Bagus dong Mbak Dea. Dengan bersikap yang optimis, pasti akan Mbak Dea cepat pulih kembali seperti semula. Amin. Terima kasih, Sus. Terima kasih ya, Sus. Ya, baik, untuk kerjasamanya terima kasih. Saya kembali dulu ke meja perawat ya. Nanti kalau misal membutuhkan apa-apa, tinggal pencet tombol di sebelah kanannya Mbak Dea atau langsung ke meja perawat. Iya, terima kasih ya, Sus. Ya, selamat siang. Selamat siang. Setelah dirawat selama 3 hari, keadaan pasien mulai membaik. Kadar cairan dalam tubuh pasien sudah tampak normal. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi, Sus. Bagaimana keadaan Mbak Dea untuk 3 hari dirawat di sini Mbak? Sudah mendingan, Sus. Udah merasa nggak lelah lagi ya Mbak? Udah merasa nggak lemas? Iya, Sus. Saya sudah nggak ngerasain itu lagi. Alhamdulillah, baik kalau begitu. Karena keadaan Mbak sudah mulai membaik, Mbak mulai hari ini sudah diperbolehkan istirahat di rumah. Walaupun Mbak sudah boleh pulang ke rumah, bukan berarti Mbak sudah sembuh total, tapi Mbak harus istirahat lagi ya. Iya, Sus. Terus jangan lupa banyak-banyak minum air putih juga ya. Iya, Sus. Baik, saya akan lepas infusnya terlebih dahulu ya. Baiklah Mbak, jika sudah mengerti apa yang harus dilakukan untuk di rumah, apakah ada pertanyaan sebelum berkemas-kemas? Tidak. Baik, sebelumnya saya terima kasih untuk kerjasamanya dan jangan lupa dibereskan untuk administrasinya ya Mbak. Baik, terima kasih. Iya, terima kasih ya, Sus. Ya, Sudah membantu. selamat pagi. Selamat pagi.